Shalom. Dengan semangat Shalom. Haleluya. Semuanya baik, amin. Ya, kita bersuka cita sore hari ini. Masih sehat ya, kita bisa datang pada Tuhan, kita bisa mengunjungi Tuhan. Itu anugerah kebaikan Tuhan ya. Sore hari ini kita mau katakan Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik dalam hidupku. Mari sama-sama kita berdiri, kita berdoa bersama. Haleluya. Sungguh Tuhan, ada pengakuan Yesus Tuhan kami yang sangat baik, Bapa yang penuh kasih anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur anugerah kebaikan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan, kebaikan-kebaikan yang dalam kehidupan kami. Apapun
kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Yes. Haleluya. Hari ini kita memberikan persembahan buat kali ya. Jadi sekarang kita memberikan persembahan yang pertama, dan nanti setelah firman kita berikan persembahan yang kedua. Haleluya. Kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Selamatkan aku, lihatku.
suami saya udah kasih uangnya untuk pesawat, tiket pesawat, ternyata hilang tuh orangnya, hilang, HP-nya sudah diblokir, nggak bisa dihubungin, malah dia yang marah sama kamu. Udah, akhirnya aduh Tuhan, saya ingat firman yang disampaikan Pak Ferry, tidak membalas kejahatan dan kejahatan, apapun yang terjadi tenang bersyukur. Saya percaya meskipun manusia merugikan, ya, dunia merugikan, tapi kita punya Yesus yang luar biasa, harta yang terindah. Saya percaya Tuhan akan balikkan berlipat kali ganda. Ya, saya mau tetap Tuhan, meskipun sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu tantangannya banyak loh, ya, rintangannya banyak, musuhnya banyak. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan, kekuatan bagi kita ya menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan. Kita percaya Tuhan Yesus sandaran kita. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan di sore hari ini ya. Haleluya. Terima kasih.
kediaman-Mu Bapa. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami akan tersesat Tuhan jika tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Jikalau mungkin selama ini kami ya Bapa sering Tuhan mengecewakan hati-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini Tuhan kami sering menyakiti Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini Bapa kami pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Tapi Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang mulia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jikalau kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah. Itu semua karena kasih karunia-Mu ya Bapak yang Engkau masih curahkan kepada kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, ajar kami Bapak. Ajar kami turut dan kehendak Engkau ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih hidup kami Bapak. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan, biar setiap ya Bapak puji-pujian penyembahan yang kami naikkan itu menyukakan hati Engkau. Itu berasal daripada hati kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Terima kasih, ajar kami lebih lagi mengenal Engkau. Ajar kami lebih lagi mengenal pribadi-Mu ya Bapak. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus. Bapak, sebentar lagi Tuhan kami mendengarkan sebagian daripada firman. Urapi hati kami ya Bapak. Urapi hati kami, pendengaran kami. Biarlah Bapak hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap Engkau taburi dengan benih firman. Biarlah benih itu tumbuh lebat, menjadi pohon yang lebat yang menghasilkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh orang lain. Berikan kami telinga seorang murid yang mau diajar, yang mau dibentuk. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dan juga Bapak, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Biar hanya Engkau yang terpandang. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sudah lama saya tidak berdiri di depannya. Biasanya saya di belakang. Di luar biasa pada sore hari ini sudah diambil. Oke, langsung saja mempersingkat waktu. Saya ambil tema penyembahan dan menyembah. Sebenarnya terbalik, menyembah dan penyembahan. Penyembah. Next. Nah, ini mari kita baca bersama-sama setelah saya siapkan Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Mungkin ini tidak asing lagi, malah sering dibaca. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah
Next. Nah, ini saya telusuri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penyembah, mau penyembah itu berasal dari kata sembah ya, itu ya, sembah. Nah, ketika mendapatkan imbuhan pun menjadi penyembah, berarti orang yang menyembah. Ya, kita ini yang menyembah. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Next, menyembah artinya menghormati dengan mengangkat sumpah. Ini saya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memuja sesuatu sebagai Tuhan atau dewa, ya, memuja Tuhan atau dewa. Ketiga, mengaku di bawah perintah atau takluk, tunduk, ya. Itu pengertian kata menyembah. Selanjutnya, nah ini saya sedikit penyembahan. Dalam bahasa Ibrani adalah memakai dua kata hawa dan abad. Dalam bahasa Yunani adalah proskuneo. Ya, ini tidak asing lagi kata-kata proskuneo. Hawa yang berarti bersujud, menaruh hormat, memberi penghormatan dan menyembah. Itu pengertian kata hawa. Dan di dalam Perjanjian Lama itu ada 170 kali dipakai memakai kata hawa. Dan di dalam Perjanjian Lama juga ada memakai kata abad, yang artinya bekerja, berbuat, melakukan, melayani, dan menyembah. Di dalam Perjanjian Lama terdapat 289 kali dipakai kata abad. Ya. Sedangkan proskuneo di dalam bahasa Yunani artinya mencium ke arah, mencium tangan atau dan membungkuk, yang sering digambarkan dengan seperti anjing menjilat tangan tuannya. Itu proskuneo. Nah, saya tidak akan lebih dalam lagi, tapi Alkitab lebih memakai kata to serve daripada worship. Worship ada, di dalam Alkitab ada memakai kata worship ada, tapi lebih kebanyakan memakai kata to serve. Yang artinya adalah penyembah itu dilakukan dari hati yang kemudian keluar dan ditunjukkan oleh perbuatan kita. Ya, dari hati, dari dalam. Jadi bukan kegiatan-kegiatan agamawi yang kita lakukan. Bukan menyembah, oh haleluya di gereja, bukan maksudnya seperti itu. Tapi lebih penekanannya kepada dari dalam hati kita. Lanjut. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam Yohanes 4 ayat 23, penyembah-penyembah benar. Siapa itu penyembah-penyembah benar? Ada di dalam Perjanjian, tapi nanti ada di slide selanjutnya. Itu ketika bangsa Israel melakukan ibadah keagamawiannya, itu justru ditolak sama Yesus. Sama Allah. Sama Allah ditolak. Kenapa? Karena hal itu merupakan sebuah perpura-puraan, bukan dari tulus dari hati kita, tapi hanya rutinitas. Next. Nah, sudah ya, orang yang melakukan kehendak Bapa, penyembah benar adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Apa itu kehendaknya? Nanti kita bahas. Next. Nah, ini tadi. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Melakukan kehendak Bapa-Ku, bukan melakukan kehendakku.
melakukan kehendak Bapakku. Apa itu melakukan kehendak Allah? Kehendak Bapa itu apa? Melakukan apa? Melakukan kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Melakukan kebenaran yang seperti apa? Kita dari inti perjanjian lama, keseluruhan Alkitab, inti perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, apa sih intinya? Satu kata, kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih Allah kepada manusia, ya. Kasih Allah kepada manusia. Nah, Allah itu mau juga supaya kita melakukan kasih kepada sesama kita, melakukan kasih yang tulus, tidak pura-pura. Itu yang Allah mau. Coba selanjutnya. Nah, ini jelas sekali ya. Di dalam Hosea 6 ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Kalau hati kita tidak benar, kalau hidup kita tidak benar, percuma korban kita ini pada Allah itu percuma, Tuhan tidak akan memandang. Percuma. Tuhan melihat hati, bukan lihat persembahanmu, bukan lihat pujian-pujianmu bagus di gereja, pelayananmu bagus. Bahkan Tuhan, aku telah mengusir setan demi namamu, melakukan ini dan itu. Tapi apa kata Tuhan? Apa kata Yesus? Enyahlah hai kamu sekalian membuat kejahatan. Ya. Enyahlah. Artinya apa? Artinya ini, Tuhan menyukai kasih setia. Tuhan menyukai kasih setia. Bukan apa yang kita lakukan di dalam gereja. Pelayanan kita sesungguhnya ketika kita di luar gereja, ya, pelayanan kita yang sesungguhnya bukan di dalam gereja. Pelayanan kita sesungguhnya di luar gereja. Ketika orang tidak melihat, Tuhan melihat kita. Ya. Lalu apa di dalam gereja ini kita melayani kok di dalam gereja? Betul, kita melayani. Melayani apa? Melayani pekerjaannya Tuhan. Bukan melayani Tuhan, beda. Melayani Tuhan dengan melayani pekerjaannya Tuhan beda. Melayani Tuhan dikatakan apa aspek yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Jadi Tuhan mau kasih setia, pengenalan akan Allah. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan benci, apa yang menjadi kesukaannya. Mengenal beda dengan kata tahu. Contoh, saya dengan Pak Lukas, saya tahu Pak Lukas, tapi apakah tahu kesukaannya Pak Lukas? Apakah tahu apa yang
benci. Saya mungkin tidak tahu karena saya tidak mengenal. Beda mengenal dengan tahu, beda. Bukan tahu yang di makanan tahu tempe itu ya. Tapi tahu, sekedar tahu. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya. Kita mengenal Allah itu melalui firman-Nya. Bukankah dikatakan pada mulanya adalah firman? Ya. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Bagaimana kita mengenal Allah? Baca firman. Bagaimana kita tahu kesukaannya Allah? Tidak. Apa yang Allah benci dari firman. Dari firman. Jadi jelas bukan apa yang kita lakukan, pelayanan kita, pelayanan gerejawi kita bukan seperti itu yang Tuhan mau. Pada akhirnya kalau hati kita tidak benar, kita akan ditolak. Jadi untuk apa kita lakukan? Coba next lagi. Nah, Tuhan melihat hati kita ketimbang apa yang kita kerjakan. Karena apa yang kita kerjakan bisa saja merupakan sebuah kemunafikan. Ya, apa yang kita lakukan ini bisa saja sebuah kemunafikan. Tidak tulus. Sepertinya suara saya lebih keras daripada mic. Ya, mic dan efek ya. Oke. Tuhan melihat hati kita ketimbang apa yang kita kerjakan. Karena apa yang kita kerjakan bisa saja adalah sebuah kemunafikan. Kita bisa saja menyembah haleluya di gereja, tapi ketika keluar dari gereja, halilintar, kata-kata binatang semua keluar, gitu ya. Kita bisa saja berpura-pura. Di dalam gereja bisa saja malaikat itu aja sampai tersipu malu karena lebih kudus daripada malaikat di dalam gereja. Tapi ketika di luar gereja, setan pun ini malu karena lebih setan daripada setan. Ya? Di luar gereja. Jadi apa yang kita lakukan di dalam gereja harus sama seperti apa yang kita lakukan di luar gereja. Harus sama. Jangan hanya menjadi sebuah rutinitas atau saya sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya pasti selamat. Enggak. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Kita betul telah ditebus. Tapi apa selanjutnya yang harus kita kerjakan sebagai balasan dari penebusan itu? Seperti gelas ini sudah bersih ya, bersih, tapi bisa tidak dimasuki kotoran, bisa kan? Sama seperti hati kita, ketika hati kita tidak pernah diisi dengan firman, maka hati kita lambat laun akan menjadi kotor. Apalagi oleh pengaruh-pengaruh dunia ini.
Pengaruh dunia ini sangat banyak sekali. Contoh simpel, merokok. Ya. Contoh simpel merokok. Dari mana sih kita tahu rokok? Saya merokok malah kelas 6 SD dari teman. Minuman keras dari teman. Beruntungnya saya dibawa ke Samarinda waktu itu. Kalau di Banjarmasin habis sudah, sampai kena narkoba. Minuman keras kelas 1 SMP. Pengaruh dunia. Tapi bersyukur sekali saya dibawa ke Samarinda. Proses demi proses yang dilalui. Begitu juga kita. Saya sangat berterima kasih sekali kepada kakak rohani saya, sangat bertahun-tahun membimbing saya sampai ya seperti saya seperti ini. Jadi apapun yang kita lakukan bisa saja itu sebuah kemunafikan di hati. Kemunafikan. Kita bisa saja bohong kepada manusia, tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Tuhan melihat apa yang sesungguhnya hati kita inginkan. Next. Nah, Matius 23 ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini konteksnya Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ini konteksnya kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kita bisa saja seperti saya di depan ini bisa saja mengajarkan kebenaran, tetapi kita sendiri tidak melakukan kebenaran. Makanya jangan sekali-kali kita mendewakan ya. Karena hamba Tuhan itu juga manusia. Bisa jatuh. Yang saya lihat kebanyakan ketika kita mengidolakan seorang hamba Tuhan, ketika kita mengidolakan atau mendewakan, ketika hamba Tuhan itu jatuh, maka sangat kecewa. Dia yang mengidolakan itu sangat kecewa. Makanya kita ini harusnya berharap saja kepada Yesus ya, bukan kepada manusia. Sandaran kita itu hanya kepada Yesus, bukan kepada manusia. Karena manusia itu bukan malaikat. Manusia itu bisa jatuh. Manusia bukan makhluk yang tidak bisa berdosa, makhluk yang tidak bisa jatuh. Manusia ini penuh kelemahan. Manusia ini terdiri dari debu dan tanah, yang pada akhirnya kembali ke debu dan tanah. Apalagi di masa-masa sekarang ini, yang seperti kita tahu ya.
corona, penyakit. Kata nenek saya air zaman. Bu Firly tahu persis, sering datang ke tempat saya. Dunia ini tidak makin baik. Dunia ini makin jahat. Setelah penyakit ini nanti ada lagi penyakit. Masih ada lagi. Sekarang siapa yang mau diharapkan? Saya pernah ngomong dengan Bu Firly jelas. Tuhan lagi menggoncangkan apa yang bisa digoncangkan. Tuhan lagi menggoncangkan apa yang bisa digoncangkan. Masihkah kita berharap kepada Tuhan? Benarkah kita masih berharap kepada Tuhan? Itu pertanyaan buat kita semua. Orang yang seharusnya sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang di luar kita terjadi, kita tetap stay, tetap setia pada Tuhan. Tidak goyah iman kita. Ketika kita benar-benar berarti kita mengakar. Seharusnya kita kuat, tidak goyah. Cina, negara komunis, Tuhan sedang menggoncangkan dengan penyakit corona. Negara Cina mulai terbuka terhadap Kristenan. Tuhan sedang menggoncangkan apa yang perlu digoncangkan. Apakah umatnya, apakah anak-anaknya tetap stay, tetap setia di dalam Tuhan? Bukan karena ada kemewahan, bukan karena ada fasilitas dan lain-lain. Itu Tuhan tidak perlu. Tuhan tidak perlu. Tapi Tuhan mau adalah hati yang benar-benar, hati yang benar-benar betul-betul menyembah pada Dia. Ketika kita melekat kepada Tuhan, mungkin kesusahan ada, tapi kita akan selalu diluputkan. Itu jadi Tuhan. Kita akan diluputkan. Jadi penyembah-penyembah benar itu adalah kita yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Kebenaran adalah firman Tuhan. Jadi penyembah-penyembah benar adalah penyembah-penyembah yang melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau.
Tidak gampang, benar tidak gampang. Tekanan-tekanan pasti ada. Tapi maukah kita bertahan? Maukah kita bertahan? Satu hal yang Tuhan mau kami kita menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan, penyembah-penyembah yang benar, bukan penyembah-penyembah yang ingin dipuji, ingin tampil dilihat, ingin dikenal orang, bukan seperti itu. Penyembah-penyembah yang benar-benar melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan kita. Saya menyampaikan. Saya undang pemain musik WL. Jadi pada malam hari ini kita belajar kita membawa kita di dalam Tuhan, di dalam kita kedapatan melakukan hal yang benar, tidak berkenan kepada Tuhan. Mari tutup mata kita renungkan, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau?
berikan satu pengajaran yang indah untuk setiap kami. Biar kami mempunyai hati sebagai hamba kepada-Mu Tuhan. Hati mau selalu taat dan menuruti perintah-perintah-Mu, supaya kami tidak menjadi seorang yang munafik, orang yang tidak disiplin, tapi kami mau Tuhan melakukan perintah kehendak-Mu sebagai seorang penyembah Engkau, orang yang menyembah Engkau dengan satu ketaatan, kesetiaan yang Kau ingini. Kami memiliki hati yang penuh kasih akan Bapa dan kasih akan sesama, karena Bapa Engkau sudah menunjukkan terlebih dahulu kasih-Mu kepada kami. Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menjadi korban untuk kami Tuhan yang berdosa. Ketika kami dalam keadaan berdosa, Tuhan rela memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus kami dari maut. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami mengucap syukur. Dengan ucapan syukur inilah kami Tuhan menyembah Engkau, kami merasakan kasih-Mu, dan kami mau belajar untuk melakukan kehendak dan perintah-Mu, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak dengan kemunafikan, tetapi dengan ketulusan hati kami, seperti kasih setia-Mu Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa yang di surga, firman-Mu indah malam hari ini untuk mengajar kami memiliki hati Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi akan sesama kami, seperti kasih-Mu kepada diri kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Samuel yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hidupnya dalam usia masih muda, lebih hari lebih heran, singkatkan rahasia kebenaran firman-Mu itu, luaskan Tuhan, sehingga sidang jemaat yang dilayani boleh semakin banyak pengertian bahwa Tuhan begitu baik kepada kami. Berkati seluruh hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini, pakai hidup mereka lebih berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah diberkati Engkau, sebenarnya kami juga akan memberikan persembahan untuk pekerjaan tempat ini. Biarlah kami memberi dalam sukacita Tuhan, karena kami sudah diberkati terlebih dahulu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, katakan amin. Puji Tuhan, kita berkati dengan firman Tuhan. Terima kasih hambanya Bapak Samuel, calon Bapak. Kita akan memberikan persembahan sambil kita akan mendengar pengumuman ya. Minggu depan tanggal 1 November ya, kita ibadah lagi di sini jam 5, dan nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Lukas yang mulia, luar biasa. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Oh biasa Pak ya, Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Firman-Nya yang luar biasa yang disampaikan untuk kita semua. Ya, ini persembahan untuk kita persiapan Natal ya Bapak Ibu. Ya, kita sebentar lagi akan menyambut Natal, jadi kita memberi dengan sukacita. Nah, ya Ibu, Gembala monggo kita tutup. Ya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kami memuji kebesaran-Mu.
kami terima hari ini luar biasa lewat firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah mana-mana berfirman di tempat ini. Engkau memberkati Samuel, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati pekerjaannya. Apapun yang dia kerjakan Tuhan, Engkau buat dia berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua sidang jemaat gereja di tempat ini. Satu demi satu kami tidak bisa sebutkan, tapi kami percaya Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati keluar masuknya mereka. Engkau memberkati setiap lumbung-lumbung mereka. Engkau memberkati setiap rumah tangga mereka. Bila mana ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau menjamah. Bila ada yang susah, Tuhan Kau menghiburkan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati berlipat-lipat apa yang mereka sudah keluarkan. Engkau memberkati semuanya, pelayanan-pelayanan pengurus yang di tempat ini, baik tim musik dari tempat ini Tuhan, yang sudah terlibat mengambil bagian dari pelayanan ini Tuhan. Terima kasih, mulai dari WL, mulai dari singer, mulai dari pemain bass, gitar, keyboard, drum, multimedia, bagian kolektan, bagian semuanya Tuhan, protokol Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Tidak terluput kami mendoakan tempat ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memberkati orang yang mempunyai tempat ini Tuhan. Engkau memberkati semakin hari semakin ya dan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sidang jemaat Allah kita mengangkat tangan. Kirala bata karaya lapas sakaraya lapat tekaraya lapas sakaraya lapat. Sarakara lapat tenara lapas satatana lapat tekara lapas saralaya lapat tenara lapat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bawalah berkat Allah Bapa, kecintaan Tuhan Yesus, dari Roh Kudus yang tidak berkesudahan, yang berdampak. Terima kasih Tuhan. Hari ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya